banget yang ngedoain yang baik-baik ke gue juga baik-baik aja. Gue lagi di New York habis ngisi siaran dan sekarang lagi mau balik ke rumah, lapar, mau balik ke anak-anak dan istri dan makan malam sama mereka. Semoga lu juga sehat, semoga lu juga baik-baik aja. I love you guys dan terima kasih sudah mencintai kesenian stand up comedy. Moga-moga gue masih punya banyak perkomedian untuk Anda. Bye. Ya pemirsa, setelah menerima laporan, polisi akan melakukan klarifikasi terhadap pelapor maupun terlapor, dalam hal ini komika Panji Pragiwaksono. Dan untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami ada penasehat ahli dari Kapolri, Irjen Pol Purnawirawan Arianto Sutadi, dan Ketua Badan Pengembangan Inovasi Strategis BPIS PBNU Yeni Wahid. Selamat malam, Assalamualaikum Pak Arianto dan juga Mbak Yeni. Waalaikumsalam, selamat malam Mbak Yeni. Selamat malam Pak. Ya, baik, terima kasih atas waktunya. Saya akan ke Pak Arianto terlebih dahulu. Pak, selamat malam. Jadi Anda melihat polemik ini bagaimana? Perlu tidak sebenarnya polisi kemudian melanjutkan laporan soal Panji, Pak? Iya, polisi itu kan kewajibannya kan memelihara Kamtipmas. Kalau Kamtipmasnya terganggu, kemudian ada orang yang merasa terganggu, dia melapor kepada polisi. Nah, itu tugas polisi. Tugas polisi ya menerima laporan itu, Pak. Itu hak setiap orang mau melaporkan kalau dirinya terganggu. Nah, tinggal nanti yang dilaporkan itu apakah itu sudah masuk di dalam kategori tindak pidana apa tidak. Nah, itulah yang dikerjakan oleh polisi pada awal ketika menerima laporan. Yaitu dikatakan dulu laporan itu dianalisis ya, apakah ini laporan ini bisa diterima apa tidak dengan melihat bukti awal yang disampaikan pada polisi. Kalau dianalisis ternyata oh ya ini memang ada orangnya tidak mengada-ada. Nah, bukti awal itu kemudian disimpan dan kemudian nanti polisi akan melakukan penyelidikan. Nah, yang namanya penyelidikan itu adalah mengumpulkan semua alat bukti, keterangan-keterangan untuk mencari apakah ini yang dilaporkan ini masuk tindak pidana apa tidak gitu. Tetapi di dalam tahap penyelidikan itu tidak boleh menggunakan upaya paksa, paling tidak misalnya hanya klarifikasi, mengumpulkan barang bukti, menanyakan pada para ahli dan sebagainya itu. Nanti setelah penyelidikan itu diselesaikan, polisi akan menggelar Pak supaya keputusan bahwa ini masalah ini bukan pidana apa tidak itu bukan oleh penyidik sendiri, tetapi juga setelah dicari penafsiran daripada ahli ya, apakah ini pidana apa tidak gitu. Apalagi ini ya, memang ini yang dilaporkan ini memang ada pada batas sangat gak jelas ya antara kritik dengan menghujat itu kan sampai sekarang kan masih debatable gitu. Apalagi undang-undang baru sehingga penafsiran masih berbeda-beda. Nah, makanya itu polisi pasti sekarang ini akan berusaha perfect ya, mengumpulkan semua keterangan-keterangan ataupun pandangan-pandangan, pasti nanti pada satu waktunya itu, kalau saya dulu ya bikin penyelidikan itu paling lama 1 bulan kalau saya dulu, tapi kemarin itu bisa menjadi lama. Nah, ini mudah-mudahan dengan adanya KUHP yang baru ini, mudah-mudahan penyelidikan dibatasi apa tidak, saya belum baca KUHP-nya. Tapi paling tidak polisi memang wajib melakukan penyelidikan dan setelah itu memberitahu kepada publik apakah ini penyelidikan ini masuk ke penyidikan atau dihentikan karena bukan ranah pidana. Saya kira pada itu poin Pak. itu ya. Pak Arianto maaf, pada poin itu apakah dalam kasus seperti ini kemudian polisi itu punya semacam ruang diskresi untuk menghentikan proses sejak awal supaya kritik atau ekspresi tidak langsung masuk ke jalur hukum gitu Pak, ekspresi publik misalnya? Di dalam KUHP yang baru itu ya yang namanya diskresi untuk PRJ ya, kalau restorasi justice itu ada di tingkat penyidikan maupun penuntutan gitu. Kalau dulu nggak ada itu, tetapi dulu pun ketika tidak ada RJ itu pun polisi itu punya diskresi untuk menghentikan penyelidikan ataupun tidak meneruskan itu. Tapi itu semua tergantung daripada bukti yang ada. Buktinya itu makanya harus dibuktikan oleh pengawas penyidik, oleh pengawas dari luar juga bahwa ini memang wajar diskresi ini bukan karena titipan atau bukan karena kesewenang-wenangan dan sebagainya itu. Intinya diskresi itu polisi pasti ada Pak di lapangan karena setiap polisi kan harus melakukan tindakan yang cepat di lapangan ya.
itu tanpa harus tanya sama pimpinannya, komandannya, dia harus memutus di lapangan itu orang ini apakah mau ditindak apa tidak. Contohnya saja lah kalau orang bis lebih penumpang itu kan menurut ketentuan itu salah tuh. Tapi polisi bisa membiarkan karena kalau nanti ditindak malah jalannya macet dan sebagainya. Nah itu namanya diskresi polisi. Oke. Termasuk juga Ada- dalam penyelidikan ini diskresi Oke. ada, tetapi tidak seenaknya sendiri polisi itu bisa menerapkan diskresi sehingga tidak transparan, tidak akuntabel. Nanti akan polisi dicurigai bahwa kita itu sembarang seenaknya aja melakukan pidana itu suka-suka selera daripada polisinya gitu. Kira-kira gitu baik. Pak, kalau menurut batasan diskresi itu. Saya ke Mbak Yeni. Mbak Yeni, ada pihak yang kemudian ya yang melaporkan Panji mengatasnamakan keresahan warga Nahdien terkait materi ormas dan juga tambang. Nah, sebagai Ketua Badan Pengembangan Inovasi Strategis PBNU, apakah PBNU melihat kritik tajam dalam bentuk komedi seperti ini sebagai ancaman bagi marwah organisasi atau justru sebagai masukan yang perlu didengar, Mbak? Ya, jadi dalam kasus Panji ini ada 3 hal yang berbeda yang harus kita sikapi ya. Yang pertama adalah materi yang dilaporkan, materi pelaporannya. Yang kedua tindakan pelaporannya. Yang ketiga pelapornya. Ya, jadi materi pelaporannya sendiri yang dikatakan tadi ada macam-macam soal bagaimana NU dan Muhammadiyah menerima tambang dan lain sebagainya, itu kenyataan. Ya, bahwa ini kemudian dikritisi lewat humor oleh Panji. Bukan Panji sendiri yang mengkritisi itu, banyak juga masyarakat yang mengkritisi itu. Jadi ini sudah menjadi buat saya pribadi menjadi konsekuensi dari apa yang menjadi keputusan dari Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah untuk menerima tambang. Ya, jadi ya dihadapi dan itu kritik yang harus kita terima sebagai bahan refleksi. Nah, yang kedua tindakan pelaporannya sendiri. Apakah kemudian kritik terhadap 2 organisasi ini bisa baik berupa humor atau langsung itu harus dikriminalisasi? Menurut kami tidak. Ya, jadi sejak zaman Gus Dur dulu, Gus Dur sebagai presiden juga sering dikritik. Bahkan yang mengkritik lalu dipanggil datang ke ke istana waktu itu Miing dari Bagito ya. Nah, yang ketiga pelapor. Saya di sini justru saya sangat concern karena saya tidak kenal siapa ini Angkatan Muda Nahdlatul Ulama. Bagaimana mungkin mereka bisa melaporkan suatu tindakan ke polisi tanpa mendapatkan izin dan mandat dari organisasi induknya. Jadi membawa-bawa nama Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah itu berat sekali. Serius ya, sebuah tindakan yang sangat serius. Kok bisa membawa-bawa 2 nama organisasi besar di Indonesia tersebut untuk melapor ke polisi tanpa mendapatkan mandat resmi dari organisasi. Dan sudah jelas Muhammadiyah dan NU dua-duanya tidak memberikan mandat untuk mereka ini untuk membuat laporan ke polisi. Nah, jadi itu. Nah, kalau menyangkut soal materi Panji sendiri, ya, saya pribadi hanya melihat sebagian-sebagian saja. Tapi ada satu yang ingin saya kritisi juga, yaitu ketika materi Panji menyangkut soal fisik. Ketika bicara soal wapres, ya. Nah, saya datang dari keluarga yang orang tua saya dua-duanya punya keterbatasan fisik. Jadi saya sensitif kalau soal body shaming ya. Tapi lagi-lagi ini soal etika. Dan soal etika tidak harus dikriminalisasi. Jadi tegas ya, kita tegas. Kalau misalnya humor jelas yang dikatakan Pak Anwar Abbas tadi, sebuah humor dibutuhkan untuk menjaga check and balances, menjaga keseimbangan di negara kita, dan sebagai pemimpin, orang-orang yang bergerak dalam bidang politik, termasuk saya sendiri, harus siap menerima kritikan, harus siap menerima diparodikan, dibully, dan lain sebagainya, karena itu yang akan membuat kita semua tetap sehat dan waras dalam hidup bernegara. Dia nggak ada yang terlalu sakral, ya, dan mau-maunya sendiri, itu yang paling penting. Oke. Mbak Yeni, apakah ada pembicaraan di internal NU sendiri terhadap pihak-pihak yang kemudian melaporkan ini, Mbak? Belum dibicarakan sih soal ini ya. Oke. Belum Baik. ada. Dan kita juga kaget. Dan karena buat kita ini mereka siapa? Mereka tidak mewakili NU sebagai sebuah organisasi. Tidak ada afiliasinya. Sudah dibantahkan langsung oleh salah satu pengurus PB ya. Baik, Mbak Yeni. Oke, saya ke Pak Arianto kembali. Pak Arianto, seringkali kemudian publik bingung ya jadinya ya Pak ya. Batasan antara kritik kepada pejabat publik dan penghinaan personal.
Nah, menurut kacamata kepolisian, di titik mana kemudian sebuah lelucon politik berdalih menjadi tindak pidana yang memiliki mens rea untuk menghasut? Inilah kalau saya mewakili polisi ya, jadi saya itu pengalamannya dari polisi, jadi sudut pandangnya saya itu selalu saya lihat dari profesi polisi itu. Saya sendiri ya, terus terang ya, dengan kemajuan reformasi ini, itu yang paling rawan itu adalah batasan mengenai kritik itu, Pak. Termasuk penyampaian unjuk rasa gitu. Di satu sisi rakyat menghendaki bebas sebebas-bebasnya, di sisi lain dalam undang-undang itu ada kewajiban harus para kritikus atau menyampaikan pendapat itu harus memperhatikan kepentingan nasional, menjaga persatuan, menjaga etika, menjaga ketertiban dan sebagainya itu kewajiban. Nah, selama ini sejak Undang-Undang Penyampaian Pendapat di muka umum tahun 1999 itu di lapangan itu sangat debatable itu, Pak. Di sisi lain mengatakan bahwa ini pemerintah masih ikut yang dulu-dulu nggak mau dikritik dan itu dikriminalisasi. Sementara yang melakukan kritik dia nggak mau peduli dengan aturan yang ada gitu. Nah, sehingga disinilah polisi jadi kebingungan. Para pelaksana di lapangan itu terus terang ya, saya sebagai pelaksana di lapangan waktu itu saya masih Kapolri di Malang waktu itu, Pak Gus Dur juga sana Bu waktu itu. Jadi saya ingat betul waktu itu Pak Gus Dur baru diangkat jadi presiden, kemudian saya ke sana ke Malang itu. Disitulah Ketika akhirnya kita saya senang ya. Ini Oke. dengan KUHP yang baru dinaikkan ini, kemudian ada kasus ini saya pikir bagus untuk pembelajaran para pembuat undang-undang itu supaya melihat apakah rumusannya itu masih debatable apa tidak gitu. Jangan diserahkan kepada perasaan di lapangan. Nanti kita polisi yang menyidiknya itu cuma nyari-nyari saksi ahli gitu. Nah, saksi ahlinya sekarang cuma masih berbeda-beda pendapatnya gitu. Iya. Itulah yang mengatakan pasal karet itu, Pak. Di satu sisi istilahnya kriminalisasi. Di sisi lain kalau ada kayak gitu pelanggaran kok dibiarkan kan gitu kan. Jadi itulah mudah-mudahan ini ya dengan kasus ini nanti menjadi standar operasi polisi. Kira-kira kalau menemui kasus ini, kira-kira langkahnya bagaimana? Apa cepat-cepat, apa dibatasi atau apa gitu. Tapi yang jelas ya, ini penyelidikan ini pasti ya saya lihat nanti ya Pak ya. Langkah yang polisi lakukan adalah klarifikasi. Satu, klarifikasi dulu kepada yang lapor. Gitu kan. Terus kemudian kalau alat bukti kan dulu sudah dikumpulkan. Nanti kemudian klarifikasi lagi kepada para ahli. Pak, kalau buktinya kayak gini ini apakah ini sudah masuk kategori dalam yang dirumuskan dalam undang-undang itu apa tidak? Terus kemudian juga termasuk juga klarifikasi kepada Pak Panji itu. Apakah benar Bapak itu dituduhkan begini, apakah ini. Pak Panji kan nanti akan menyampaikan, enggak saya maksudnya begini. Dari kumpulan-kumpulan itu semualah Pak gitu. Kemudian dikumpulkan jadi satu, nanti dalam suatu gelar kita berkoordinasi. Kayak gini ini enaknya bagaimana Pak, apa cukup apa tidak. Saya yakin ini besok dalam ini pun sudah mengundang jaksa untuk diajak rembukan ini kira-kira perlu teruskan ke penyidikan apa tidak. Karena ini merupakan penafsiran yang baru ya Pak ya. Dan ini Pak Arianto, maaf saya potong di sisi ini Pak. Ya, saya potong di sini. Kalau misalnya kemudian tadi kan butuh klarifikasi ya Pak ya. Polisi kemudian mengklarifikasi si pelapor. Sedangkan tadi Mbak Yeni bilang dari NU pun nggak kenal sama mereka sebenarnya. Nah ini bagaimana Pak? Apakah bisa dianggap itu termasuk tidak sah? diklarifikasi. Nanti dari NU, dari Muhammadiyah pasti diklarifikasi, dipanggil ya. Ini kan orang mengatasnamakan NU gitu ya. Kalau sementara sekarang ini ya, yang ada di media-media itu Pak itu tidak cukup kan, itu semua yang ada di media itu nanti harus diwujudkan di dalam satu berita acara Pak gitu. Kondisi seperti ini bisa menggugurkan Pak. Ya? Kondisi seperti ini bisa menggugurkan pelaporan karena ternyata yang melapor ternyata bukan bagian dari organisasi. Bukan menggugur pelaporan, hanya nanti akan menentukan apakah pelaporan itu perlu ditindaklanjuti menjadi tidak pidana apa tidak gitu Pak. Jadi keterangan dari NU bahwa itu tidak mewakili. Berarti kan orang itu dia lapor menamakan dari NU tapi tidak mewakili kan gitu kenyataannya kan gitu. Tapi itu harus ada di dalam berita acara Pak, keterangan daripada saksi yang dari NU itu ada. Nah itu bukti-bukti itu semua otentik Pak, harus dikumpulkan dalam satu berkas. Nanti untuk menentukan itu penyelidikan dihentikan apa diteruskan gitu. Bunyinya begitu Pak. Baik. Saya ke Mbak Yeni kembali. Mbak Yeni,
Jika hukum akhirnya ya Mbak, misalnya begitu memproses Panji karena dalam tanda kutip niat yang dianggap jahat. Apakah ini kemudian akan menciptakan presiden di mana setiap seniman atau kritikus harus merasa takut sebelum berbicara karena mensrea mereka bisa ditafsirkan sepihak oleh pelapor? Nah itulah, adik saya kan juga komika, bisa kena masalah dia nanti. Nah, menurut saya kebebasan berekspresi, kebebasan berpendapat di Indonesia ini dicapai dengan harga yang sangat mahal sekali. Ya. Oke. Ketika terjadi demo tahun 98 dan sebelumnya perjuangan dari para aktivis, dari para mahasiswa, itu semua harus kita hargai. Janganlah kemudian kita sangat mudah gitu ya untuk melakukan kriminalisasi terhadap mereka-mereka yang menyuarakan pendapatnya. Walaupun kita tidak setuju dengan materi yang dibawakan dengan pendapat mereka, tetap kita harus menghargai bahwa mereka punya hak. Bahkan kalau mereka salah, mereka punya hak untuk salah. Saya setuju dengan Pak Arianto bahwa tetap ada batasan-batasan. Nah, batasan-batasan ini yang memang harus kita definisikan bersama sebagai bangsa. Di titik mana sih kita ini bisa menolerir pendapat yang kita anggap tidak kebablasan, yang kita anggap tidak mencederai sesama. Nah, tapi di sisi lain, kalau berkaitan dengan ranah politik, humor itu justru dibutuhkan. Untuk apa? Untuk mengontrol, sebagai fungsi kontrol. Ketika kritikan keras kemudian dianggap sebagai sebuah ancaman besar, humorlah yang tetap menjaga kewarasan kita sebagai bangsa. Nah, jadi ini yang kemudian harus tetap kita rawat dan tetap kita jaga. Walaupun nggak setuju dengan materinya, walaupun mungkin nggak menganggap materinya Panji lucu, nggak masalah gitu. Oke. Itu kira-kira kalau dalam pandangan saya seperti itu. Baik, kasus Panji ini, Mbak Yeni, Pak Arianto sebenarnya kalau kita lihat bukan cuma soal satu orang ya. Jadi soal cara kita menyikapi kritik, cara hukum bekerja, dan seberapa bebas orang boleh berbicara di ruang publik. Jadi kita akan sama-sama menyaksikan perkembangannya. Untuk malam hari ini saya mengucapkan terima kasih Mbak Yeni, Pak Arianto untuk waktunya. Selamat malam. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.